Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini teman-teman semua dalam suasana bulan puasa ya. Jadi semoga puasa teman-teman semua itu diterima oleh Tuhan Sang Pencipta. Berarti hari ini nih sudah puasa yang ke-16. Nah, ini berkebetulan saya masih lagi di ruangan kelas ya. Nah, ini memang sengaja kita sempatkan waktu untuk berbagi. Jadi begini teman-teman semua, seperti pembahasan kita kemarin itu, hari ini kita akan membahas tentang fungsi darah ya. Nah, besok kita akan bahas fungsi cairan, terus fungsi energi. Kalau nanti ingin membahas lebih detail lagi, maka ditunggu nanti pembahasannya itu ketika nanti kita membahas tentang sistem pencernaan itu, yang kaitannya dengan usus ya, usus penyerapan itu, maka akan menghasilkan darah, cairan dan energi. Terus nanti sumber-sumbernya dari mana, di situ nanti kita bahas dengan detail. Tetapi kalau yang sini ini kita hanya gambarkan dulu, begitu ya. Dan ini juga teman-teman semua begini, pembahasan kita sebenarnya ini yang satu sesi ini ya, kita membahas kedokteran itu kedokteran holistik. Jadi teman-teman yang berada di kedokteran barat, nanti kita ada lagi pembahasannya yang khusus ya. Tetapi pembahasan kedokteran holistik itu dulu yang kita bahas semua dulu. Setelah itu nanti kita akan bahas tentang kedokteran modern ya, atau kedokteran barat. Maka di situ nanti kita akan bahas secara detail lah, yang kaitannya dengan enzim, yang kaitannya dengan DNA, RNA ya, yang kaitannya dengan bakteri, virus, yang kaitannya eritosit, leukosit, trombosit itu, yang kaitannya juga dengan lipase, maltase dan tripsin gitu loh. Banyaklah nanti yang ingin kita bahas dari kedokteran barat. Tetapi kalau yang kita bahas ini dari kedokteran holistik. Apa sih yang membedakan itu? Jadi yang membedakan itu begini. Seperti pembahasan kita awalnya itu kan, kedokteran itu secara umum ada 3, ada kedokteran barat, kedokteran timur, dan kedokteran holistik. Adapun nanti satu lagi kedokteran muslim. Tapi yang yang kedokteran timur, kedokteran muslim, kedokteran holistik itu nanti apa sih bahasanya ya? Seperti kemarin itu, melihat sesuatu permasalahan itu dari satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi seperti kita itu melihat sesuatu atau suatu peta, atau kita melihat dari atas, maka kita akan melihat dari mana datangnya penyakit serta kemana arahnya perjalanan penyakit. Tetapi kalau di kedokteran barat itu kan tentang rincian perjalanan penyakit. Sebagaimana orang berjalan di satu jalan, maka dia akan melihat secara detail apa saja yang ada di sana. Kira-kira gambarannya begitulah teman-temannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang fungsi darah ya. Ini saya ada sedikit catatan nih. Yang pertama, fungsi darah itu memberi pasokan nutrisi dan darah ke seluruh tubuh.
Nah, ini fungsi darah secara umum. Yang kedua, darah itu materi dasar yang menunjang kejiwaan. Yang ketiga, darah itu mengangkut dan dari sisa-sisa metabolisme tubuh. Yang keempat, mengeluarkan sari-sari makanan atau mengedarkan sari-sari makanan dari usus kecil ke jaringan tubuh. Yang kelima, menjaga dan mengontrol suhu tubuh. Yang keenam, mengangkut penyebaran hormon ke seluruh tubuh. Jadi ini biar kita gambarkan ya. Ini berarti fungsi darah secara umum. Yang pertama, memberi pasokan nutrisi dan darah ke seluruh tubuh. Artinya begini. Karena pasokan nutrisi dan darah inilah sehingga organ dalam, ya, otot-otot, tulang belulang, jaringan tubuh, rambut, kulit, dan organ yang lain bisa bekerja secara maksimal. Nah, begitu juga darah itu juga berfungsi untuk melembabkan. Karena apa? Karena sifat darah itu lembab. Jadi darah itu juga akan melembabkan organ dalam, melembabkan otot-otot, melembabkan jaringan tubuh, melembabkan panca indera, melembabkan tulang belulang, dan melembabkan organ-organ yang berada di dalam tubuh. Begitu. Jadi darah itu begini, darah itu terbuat dari sari-sari makanan dan minuman. Nah, maka darah itu biasanya dia akan disimpan di liver. Setelah dia disimpan di liver, maka kekuasaan darah itu adanya di jantung. Karena apa? Karena jantung itu adalah penguasa darah. Liver itu adalah penampung darah atau gudangnya darah. Jadi ketika darah itu kekurangan di liver, maka akan menyebabkan jantung itu akan bermasalah. Ya. Nah, biasanya gejala yang muncul, muka pucat kekuningan, tidak semangat, kepala pusing, mata berkunang-kunang, kejang otot, kejang kaku, menstruasi sedikit atau tidak menstruasi. Nah, kemudian nanti perbedaan kekurangan darah di liver dengan di jantung, ini kan gejala kekurangan darah. Tetapi kalau gejala kekurangan darah di jantung itu berikut dengan berdebar-debar. Jadi kalau hanya mukanya pucat, terus kepala pusing, mata berkunang-kunang, insomnia atau sulit tidur, ketika belum terjadi berdebar-debar berarti darah itu masih kekurangan di liver. Tetapi kalau sudah timbul berdebar-debar berarti darah itu sudah kurang di jantung. Maka penanganannya nanti agak berbeda sedikit ya. Itu yang pertama. Yang kedua, darah itu materi dasar yang menunjang kejiwaan. Jadi kalau darah dan energi itu cukup di dalam tubuh, maka akan membuat seseorang itu semangatnya akan berkobar-kobar. Tetapi kalau darah dan energi itu kekurangan di dalam tubuh, maka akan membuat orang itu lesu, tidak bersemangat, kepala pusing, mata berkunang-kunang, dan seterusnya. Begitu gambarannya ya. Yang ketiga, darah itu mengangkut sisa-sisa metabolisme tubuh. Berarti begini,
Kalau darah itu cukup di dalam tubuh, maka organ dalam itu bisa bekerja secara maksimal. Tetapi kalau darah itu tidak cukup di dalam tubuh atau darah itu berkurang, maka akan menyebabkan organ dalam itu tidak bisa bekerja dengan maksimal. Maka ini yang menyebabkan sering timbul penyakit, ya. Begitu, seperti nanti timbul kasus-kasus anemia, ya. Terus timbul nanti kasus-kasus, ya lah, banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan darah, ya. Artinya kaitannya dengan kekurangan darah. Terus yang selanjutnya, mengedarkan sari-sari makanan dari usus kecil ke jaringan tubuh. Ini udah, ya. Menjaga dan mengontrol suhu tubuh. Jadi darah itu sifatnya menjaga dan mengontrol suhu tubuh. Jadi pada orang yang kekurangan darah, biasanya suhu tubuhnya rendah. Maka ada dua permasalahan orang yang gampang masuk angin. Ya, ini kan kaitannya dengan suhu tubuh, terus kaitannya dengan angin. Jadi saya ulangi sekali lagi, menjaga dan mengontrol suhu tubuh. Jadi pada orang yang kekurangan darah biasanya suhu tubuhnya rendah. Jadi ada dua macam orang itu yang gampang masuk angin. Yang pertama itu darahnya cukup tetapi energinya kurang. Yang satu lagi darahnya kurang tapi energinya cukup. Ini dua-duanya ini gampang masuk angin, tetapi pola penanganannya ya berbeda, begitu ya. Contohnya, darahnya cukup tapi energinya kurang. Artinya, ketika di dalam tubuh itu terlalu banyak darah itu, maka akan menyebabkan tubuh itu menjadi lembab, tubuh itu menjadi dingin. Jadi ketika tubuh itu menjadi lembab, ketika tubuh itu menjadi dingin, maka ketika ada serangan angin dari luar, maka angin itu sifatnya sering melekat. Maka ini yang sering menyebabkan masuk angin. Yang kedua, darahnya kurang, energinya cukup. Jadi kalau tubuh itu kekurangan darah, maka akan menyebabkan banyak kekosongan di ruang-ruang tertentu. Jadi ketika banyak kekosongan darah di dalam ruangan-ruangan tertentu ini, maka ketika terserang penyakit juga, maka akan gampang masuk angin. Jadi yang satu kekurangan darah, yang satu kekurangan energi. Ini teknik penanganannya berbeda, ya. Kemudian satu lagi menjaga dan mengontrol suhu tubuh. Udah, ya. Kemudian mengangkut penyebaran hormon ke seluruh tubuh. Jadi kalau mengangkut penyebaran hormon ke seluruh tubuh ini berarti ini kaitannya dengan saripati. Jadi kalau di kedokteran Cina ini sering disebut Qing. Kalau di kedokteran holistik ini sering disebut hormon atau saripati. Tetapi kalau di kedokteran barat ini sering disebut ini stem cell, ya. Gambarannya begini. Ketika kita makan makanan itu, ya, itu dimulai dari mulut, tenggorokan, turun ke tenggorokan, kerongkongan, terus turun ke lambung. Di lambung ditampung sementara, diolah sementara, ya, disebarkan oleh limpa, terus makanan itu turun ke usus kecil. Usus kecil itu nanti bisa dibagi 3, usus kecil pangkal, tengah, dan ujung. Usus kecil itu bagian atas itu nanti kaitannya dengan enzim, ya. Liver, kantong empedu, dan pankreas. Itu yang atas. Yang kedua nanti enzim lipase, maltase, dan tripsin. Yang di bawahnya inilah ada penyerapan.
Jadi ketika makanan itu sudah diolah, ya, makanan itu sudah diolah, jadi setelah diolah itu dia menjadi darah, cairan dan energi. Maka setelah darah, cairan dan energi itu sudah jadi, maka dia akan dikirim ke liver. Setelah dikirim ke liver, maka dia akan ditampung di liver, dibersihkan di liver, setelah itu disaring. Nah, baru langsung diedarkan ke jantung. Nah, itu nanti kaitannya dengan paru juga, ya. Jadi gambarannya begini, kalau ini hanya masalahnya masalah darah, berarti darah itu difungsikan untuk kebutuhan tubuh itu. Jadi kebutuhan organ itu sudah tercukupi apa belum darah itu. Ketika darah itu sudah tercukupi buat organ-organ dalam itu dengan semua organ yang ada di tubuh itu sudah tercukupi. Kalau darah itu masih ada sisanya, maka darah itu akan disimpan. Biasanya darah ini akan disimpan di ginjal. Nah, ini yang sering disebut saripati. Jadi, atau ini yang sering disebut cing, atau ini yang sering disebut stem cell. Nah, biasanya kalau stem cell itu disimpannya di ginjal. Nah, nanti hubungannya itu antara organ liver dan ginjal, ya. Bisa juga nanti dengan organ jantung dan ginjal. Artinya saripati ini disimpan dia di ginjal ketika nanti tubuh itu sudah cukup darah. Nah, jadi ada perbedaan yang signifikan antara darah dan saripati ini, atau antara darah dan cing, atau antara darah dan stem cell ini. Jadi kalau darah itu difungsikan memang untuk kebutuhan tubuh itu, seperti kebutuhan organ dalam dan organ-organ gerak dan organ-organ yang lain yang ada di dalam tubuh. Tetapi kalau stem cell ini biasanya fungsinya agak spesifik. Nah, biasanya contoh, dia sering digunakan itu untuk regenerasi sel. Ya, terus juga biasanya itu untuk kebutuhan seperti otot-otot itu, otot-otot atau tulang-tulang itu ketika ada terjadi sobekan atau robekan, ya, maka inilah yang biasanya yang lebih dominan. Seperti juga ketika organ dalam itu perkembangannya kurang, atau sering disebut seperti kasus-kasus yang terjadi pada anak-anak yang berkebutuhan khusus itu, maka biasanya cing ini bisa mengatasi kasus itu. Nah, kemudian seperti jantung bocor, ketika terjadi ada jantung bocor itu, maka cing ini yang bisa menutupinya. Ketika cing ini diarahkan ke jantung bocor itu, maka di situ terjadi regenerasi sel. Maka ketika di situ terjadi regenerasi sel, maka ini yang menyebabkan jantung itu tertutup kembali. Kasus ini memang banyak yang sudah kita selesaikan yang kaitannya dengan jantung bocor. Jadi alhamdulillah tuh hampir semua kasus jantung bocor itu di tempat kita itu selesai semua. Karena metodenya sebenarnya hanya sederhana, ketika itu dikasih penambah hormon, ya, atau penambah saripati itu, ya selesai permasalahannya. Hanya saja nanti tergantung seberapa besar lubang yang ada di jantung itu. Begitu juga dengan anak-anak autis itu biasanya, atau yang keterlambatan itu, ya. Jadi ketika dikasih biasanya penambah hormon atau penambah cing ini, biasanya itu juga akan kembali normal. Hanya saja nanti pertanyaannya seberapa banyak kekurangan hormon itu di dalam tubuh itu. Karena hormon inilah nanti yang membuat organ itu bisa berkembang kembali. Gambarannya begitu. Jadi itu perbedaan antara darah dan hormon, ya. Jadi kita akan bisa melihat, ya. Jadi yang disebut tadi
hormon itu atau zinc itu simpanan dari darah. Maka ada satu bahasa, darah itu bisa berubah jadi hormon ketika darah itu berlebihan, artinya dia disimpan jadi hormon. Tapi ketika darah itu berkurang di dalam tubuh, hormon itu juga bisa berubah jadi darah gitu. Nah, ini gambarannya begini, contohnya ya. Ketika ada seseorang itu kekurangan, ketika ada seseorang itu sakit 10 hari, 20 hari, sampai 30 hari dia sakit, geletak. Tapi ketika kita lihat dia sehat-sehat saja. Ketika kita lihat orangnya itu bugar-bugar saja. Ketika kita lihat orangnya itu segar-segar saja. Nah, ini artinya berarti banyak banyak tabungannya, artinya itu banyak hormonnya di dalam tubuh yang disimpan itu. Maka itulah yang menutupi ketika dia lagi sakit. Tapi kan kita juga sering melihat ada orang 1 hari sakit, 2 hari sampai 3 hari sakit, tapi ketika kita lihat dia itu tidak baik-baik saja. Dia itu kelihatan lesu, lemas, mukanya pucat, langsung kelihatan postur tubuhnya kurus. Nah, ini biasanya karena di dalam tubuh dia itu terlalu banyak atau di dalam tubuh dia itu kekurangan hormon atau kekurangan saripati. Jadi gambarannya begitu. Kemudian ada satu lagi ini yang belum kita bahas ya. Darah itu mengangkut sisa-sisa metabolisme tubuh itu menuju ke tempat pembuangan. Jadi kalau ini berarti bahasanya tempat pembuangan itu adanya di kelenjar getah bening. Jadi kelenjar getah bening itu fungsinya itu penetralisir zat-zat kimia, zat-zat beracun, bakteri, virus, zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh itu. Bila sirkulasinya lancar, artinya kuat tidaknya sirkulasi kelenjar getah bening itu tergantung bisa tidaknya kita menggerakkan otot-otot kita dan rangka kita. Karena kelenjar getah bening itu kebanyakan yaitu di otot-otot atau di lengan-lengan yang bisa kita gerakkan. Jadi ketika kita maksimal menggerakkan otot-otot kita, ketika kita maksimal menggerakkan sendi-sendi kita, maka akan membuat kelenjar getah bening itu akan menjadi kuat ya. Maka ketika kelenjar getah bening itu menjadi kuat, maka dia akan bisa membasmi virus, bakteri, zat kimia, zat beracun, dan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Jadi hari ini kenapa kita lihat banyak orang yang sakit? Salah satunya itu karena dia itu kelenjar getah beningnya lemah. Sehingga banyak tumpuk-tumpukan sampah, banyak tumpukan-tumpukan bakteri, virus atau zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh itu masih mengendap di dalam tubuhnya. Jadi insya Allah sampai di sini dulu pembahasan kita tentang fungsi darah secara umum. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum